Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Dengan membaca surat Al-Fatihah, semoga Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin, amin, ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama'il amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin Tumma ila jami' abaina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina ikhwatina wa akhawatina wa jami'i ustadina wa asatidhi ustadina wa jami' masyaikhina masyaikhina wa jami' malahu hakun alaina wa kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Tidak lupa, mari kita bersama-sama membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan baca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa diberi kesehatan badan, umur yang bermanfaat, rizki yang barokah, apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang selamat, berbahagia di dunia sampai surga. Amin, amin, ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang kasab atau usaha. Abu Burdah bin Nifar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
yang artinya seutama-utama usaha penghasilan, yaitu jual beli yang jujur dan penghasilan yang didapat dari pekerjaan tangan sendiri. Mu'ad radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya sebaik-baik hasil usaha yaitu kasab usaha pedagang yang bila berbicara tidak dusta, dan bila dipercaya tidak khianat, dan bila berjanji tidak mengkhianati, dan bila memberi tidak mencela, dan bila membeli tidak mencela, dan bila menjual tidak memuji-muji barangnya, dan jika berhutang tidak memperlambat, dan bila menagih hutang tidak mempersulit. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagang yang amanat, yang jujur benar, yang muslim, kelak pada hari kiamat akan berkumpul dengan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Anas radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagang yang jujur berkata benar itu akan bernaung di bawah naungan arsy pada hari kiamat. Nu'aim bin Abdurrahman meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 90% rizki itu terdapat di perdagangan dan 1/10 terdapat dalam peternakan. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, andaikan Allah mengizinkan ahli surga berdagang, pasti akan berdagang kain dan minyak wangi. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, berdaganglah kain-kain, karena pedagang kain itu selalu senang bila orang-orang dalam keadaan baik dan suasana murah makanan. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban keduanya meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya pedagang-pedagang itu kelak di hari kiamat akan dibangkitkan sebagai orang-orang yang lacur penipu, kecuali orang-orang yang benar-benar takwa, takut kepada Allah, dan menepati janji dan jujur benar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang pada sore harinya merasa lelah dari amal usaha yang dilakukan dengan kedua tangannya sendiri, maka ia pada sore hari itu telah diampunkan dosanya. Al-Miqdad radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang makan makanan yang lebih baik daripada seorang yang makan dari hasil amal usaha tangannya sendiri. Uqbah bin Al-Mundhir radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam telah menjadi pembantu selama 8 atau 10 tahun untuk menjaga kehormatan, rasa malunya, dan isi perutnya.
Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, amal usaha orang-orang laki-laki yang abrar yaitu penjahit dan usaha pekerjaan wanita yang abrar yaitu pertenunan atau permintalan. Aisyah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah telah memberi jalan sebab usaha pada seorang untuk mendapatkan rizkinya dari satu jalan, maka jangan terburu-buru meninggalkannya sehingga usaha itu sendiri yang merubah keadaannya, yang berubah keadaannya. Penutup, Al-Miqdad radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman kelak orang-orang sangat menginginkan pada uang emas atau perak, dinar atau dirham untuk menegakkan agama atau kehidupan dunianya. Anas radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan orang yang baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhiratnya, atau meninggalkan akhirat karena mengejar dunianya, sehingga dapat mencapai keduanya. Karena dunia bekal untuk akhirat. Dan kamu jangan menyandarkan diri pada belas kasih orang lain. Peringatan, seutama-utama usaha yaitu dagang. Sebagian ulama muhakkikin berkata, yang utama pertanian, kemudian pertukangan, kemudian perdagangan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mau berusaha, bekerja, tidak hanya mengharap pemberian orang lain, bersantai-santai, apalagi kaum laki-laki yang mempunyai kewajiban mencari nafkah, memberi kebutuhan untuk anak dan istrinya. Semoga kita semuanya selalu mendapat petunjuk, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengaji, berusaha, beribadah, semuanya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Akhirul qouli ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho al inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.